terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan, seperti pujian yang kita naikkan bahwa selama hidup kita mau tetap memuji, kita mau tetap menyembah Tuhan, karena Dialah pusat penyembahan kita. Baik, pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai dari sejak muda telah mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai sekarang Tuhan percayakan begitu banyak pelayanan bagi beliau, dan khususnya saat ini beliau adalah seorang ketua sinode di Sinode GBI, yaitu Gereja Betel Indonesia. Sekeluarga dipakai Tuhan begitu luar biasa, banyak jiwa diberkati lewat pelayanan beliau, bahkan dari orang tua beliau pun juga sudah memberikan warisan bagi beliau, dan hari ini kita akan dilayani oleh beliau, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Oleh karena itu, kepada Bapak langsung saya persilakan untuk mengambil layar, memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, Pak. Silakan, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik,
Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, Shalom, Bapak, Ibu Ibu. Rubin, adik-adik Kiranya kakak. berkat Tuhan melimpah dalam Malam, kehidupan Pak. kita. Semua, Ya, haleluya. salam untuk rekan-rekan hamba Tuhan, pada Bapak Pendeta Nathanael dan juga yang lain. Biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Saya mau sharing kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya sekali lagi kita akan berdoa bersama. Bapa, urapilah kami sehingga firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh membekali kami sehingga kami tahu tantangan sebesar apapun ada Tuhan yang memberikan kemenangan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan share screen dan menggunakan PowerPoint supaya kita juga bisa mengikutinya bersama-sama. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak, sudah. Iya, sebentar ya. Minta maaf sebentar tidak muncul di layar saya. Sebentar. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Tuhan Gunung Batu Keluputan, Selah Hamalekot dalam bahasa Ibraninya. Kita akan baca 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 25 dan selanjutnya. Ya, 1 Samuel pasal ya, ini nampak ya. Baik, kita akan baca 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai 28. Tuhan Gunung Batu Keluputan Selah Hamalekot. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Dalam bahasa Ibraninya, Selah Hamalekot. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita dihadapkan oleh berbagai masalah dan tantangan. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan.
Dari peristiwa bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuh dia, maka saya melihat di sini ada 4 kebenaran yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ada kesulitan di tengah, ada mujizat di tengah kesulitan. Ada mujizat di tengah kesulitan. Daud dikejar-kejar oleh Saul sampai di padang gurun Zif. Tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan dia berhasil lolos. Dan Daud memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 54 ayat 8 dan 9, dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Dalam kehidupan kita dipanggil senang, susah, kaya, miskin, berhasil, gagal. Kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena ucapan syukur sanggup mengubah badai kehidupan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tetapi orang yang mengucap syukur seperti Daud tidak berarti dia kemudian lepas dari semua masalah yang lain. Karena setelah dia lolos dari padang gurun Zif, Saul dan 3.000 orang pasukannya tetap mengejar dia dan berusaha untuk membunuh. Sebetulnya Saul ini kan adalah mertuanya daripada Daud itu sendiri. Karena setelah Daud ini mengalahkan Goliat, Saul memberikan Mikal sebagai anaknya atau sebagai istrinya, istri daripada Daud. Tetapi karena iri, karena Daud mengalahkan lebih banyak musuh daripada Saul, sejak itulah iri hati membutakan mata hati daripada Saul sehingga dia berusaha untuk membunuh. Dan di padang gurun Maon, posisi Daud sangat terjepit karena orang-orang daripada Saul ini mengejar orang-orang Daud dan hampir saja mereka tertangkap. Mereka ada pada sisi gunung yang berbeda tapi pada gunung yang sama. Tetapi tiba-tiba pada waktu Saul akan menangkap Daud, ada berita. Saul, tolong raja berhenti mengejar karena orang Filistin tiba-tiba menyerbu kota. Dan kalau pasukan ini tidak segera pulang, maka akibatnya kemenangan akan diperoleh oleh orang-orang Filistin. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan save by the bell. Seperti dalam pertandingan tinju, sudah hampir jatuh, tiba-tiba teng, 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 selamat. Karena apa? Terpaksa Saul nggak jadi nangkep Daud, tetapi dia lari ke kotanya untuk berperang melawan orang-orang Filistin. Saya percaya di tengah kesulitan ada intervensi Tuhan yang di luar perhitungan manusia. Dan ini menunjukkan ada mujizat di tengah kesulitan karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Saudara, izinkan saya menyampaikan satu kesaksian ini. Tahun 1996 terjadi kerusuhan massal di kota Tasikmalaya. Ayah saya, Pendeta Julius Ishak, menjadi gembala di sana. Gereja kami dibakar. Ini 2 tahun sebelum peristiwa kerusuhan di Jakarta. Ya, pertama di Situbondo, kedua di Tasikmalaya, lalu ke berbagai kota yang lain. Nah, saya ingat satu kali ada seorang anggota jemaat yang rumahnya tidak terlalu jauh sebetulnya dari gereja, yang lari ke gereja untuk memastikan gereja sudah tertutup. Nah, di samping gereja pada waktu dulu itu ada rolling door. Jadi dia tutup rolling door supaya orang tidak gampang masuk ke dalam, lalu dia keluar dan ada pagar besi. Jadi dia kemudian berlutut dari sebelah luar, dia selotkan kuncinya yang di bawah ke tanah supaya tidak gampang juga didobrak oleh orang. Tetapi pada waktu dia berdiri, itu puluhan orang sudah mendekat dan menangkap dia.
Sedangkan perusuh yang lain sudah ratusan jumlahnya, saudara. Wah, bawa senjata tajam dan sebagainya. Dia sangat ketakutan. Dan orang-orang itu kemudian bertanya, kamu orang Kristen bukan? Waduh, dia gemetar, dia pikir kalau saya bilang saya orang Kristen, saya bisa mati nih. Tapi kalau saya bilang saya bukan Kristen, aduh saya takut menyangkal Tuhan. Itu cuma beberapa detik saja, saudara. Dia harus berpikir. Dan orang-orang kembali teriak, kamu orang Kristen bukan? Di tengah situasi sulit semacam itu, tiba-tiba dia teriak, saya orang belakang, saya orang belakang, katanya. Orang jadi kaget, saudara. Dilepas, langsung dia kabur, lari. Nah, beberapa hari kemudian dia ketemu sama saya dan dia ceritakan pengalaman ini sambil nangis. Dia bilang, aduh Pak, mestinya saya mati. Tapi kemudian nggak tahu gimana saya bisa jawab, saya orang belakang. Jadi mereka kebingungan, saya dilepaskan. Saya percaya dalam situasi yang sulit kadang Tuhan memberikan sesuatu yang di luar nalar. Itulah yang dikatakan oleh firman, kalau kamu mengalami aniaya, tidak usah persiapkan jawabanmu. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan kepadamu dengan kata-kata. Amin. Sampai saat ini orang tersebut bisa selamat karena apa? Karena anugerah Tuhan. Tuhan adalah gunung batu keluputan. Yang gak masuk akal dalam situasi sulit, ternyata Tuhan buka jalan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini membawa saya kepada satu pengalaman rohani yang lain, yaitu sejak kerusuhan gereja di Tasikmalaya tersebut, Tuhan mendorong saya juga untuk merintis sebuah jemaat di kota Bandung sampai hari ini. Nah, kami pada waktu itu belum punya tempat, belum punya alat musik, belum punya semuanya. Kalau doa atau latihan musik juga di rumah salah satu anggota jemaat mula-mula, istrinya main keyboard, suaminya mimpin pujian, hanya beberapa orang saja. Dan kita menyewa sebuah tempat di Hotel Mutiara di Jalan Kebon Kawung dekat stasiun Bandung, yang paling bisa muat 50 orang aja udah sesek, saudara. Lalu kita mulai ibadah sekali, ibadah 2 kali, lalu kemudian jemaat mulai bertambah. Kita pindah di hotel yang sama di ruangan yang lebih besar, kira-kira untuk 200 tempat duduk. Mulai sekali ibadah 2 kali dan selanjutnya. Dan saya juga merasa kasihan kepada para usher karena jemaat datang lebih banyak sehingga para usher itu kebanyakan harus berdiri di tengah ibadah. Karena bangkunya udah sesek jadi bangku mereka, para pengurus, para pelayan Tuhan yang diserahkan kepada jemaat. Dan masalah parkir juga bikin pusing juga karena parkirnya udah sesek banget. Lalu kemudian kita bisa menggunakan sebuah tempat di Pasir Kaliki Hyper Square, Pascal 23 sekarang namanya, yang bisa memuat 450-500 orang lah sekali ibadah, dan kita gunakan dalam beberapa kali ibadah. Tapi kemudian tempat itu juga terasa sempit, tidak muat. Kemudian kita dimampukan oleh Tuhan untuk pindah ke sebuah tempat yang kita beri nama Stairway from Heaven di daerah Mekarwangi, Bandung, yang bisa memuat 2.500 orang sekali ibadah. Dan sampai hari ini kita gunakan untuk 5 kali ibadah pada hari Minggu. Nah, tahun ini kami juga terus sedang menyelesaikan pembangunan sebuah kompleks lain di Sumarekon, Bandung. Tuhan memampukan kita membeli sebidang tanah seluas 2 hektar untuk membangun bukan hanya gereja, tetapi juga museum kisah-kisah Alkitab modern, theme park atau Bible Park, yang menceritakan bagaimana isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu secara imersif melalui teknologi 3D, 5D, agar generasi muda terutama memiliki pemahaman Alkitab melalui alat peraga modern secara imersif. Nah, saya mau bersaksi mungkin tentang masalah ini, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita membeli sebidang tanah di Sumarekon, Bandung, Bapak Ibu tahu kan Sumarekon 1 meternya cukup mahal ya. Nah, kita membeli 2 hektar, saudara, dan
Saya menandatangani dan mulai membayar, mencicil tuh kira-kira bulan September 2019. 6 bulan pertama kita bayar lancar. Bulan ke-7 Presiden Jokowi waktu itu bilang, ibadah di rumah, kerja dari rumah, sekolah, belajar dari rumah. COVID melanda dunia. Waduh, gereja tutup, keuangan anjlok. Saya pikir gimana saya bisa bayar cicilan tanah ini. Saudara, akhirnya saya datang pakai masker rangkap 3 tuh. Ya, saya sendiri, lalu pemimpin di Sumarekon Bandung itu sendiri juga. Ya, duduk berjauh-jauhan. Ya, kita zaman itu kan takut mati juga, saudara sekalian. Lalu kita ngomong, saya ngomong, Pak, bisa nggak di reschedule ulang? Lalu dia coba otak-atik ininya. Dia bilang, boleh, tapi kena denda bunga ya. Berapa? Saya bilang. Kalau diperpanjang nih bayarnya, kena bunganya 7 miliar. Waduh, saya bilang, bunganya aja segitu, apalagi pokoknya. Saya bilang, Pak, saya datang ini minta dikurangi bayarannya, bukan minta ditambah. Akhirnya dia runding sama timnya, mungkin 1-2 minggu kemudian dia baru kasih kabar. Jadi kita free bayar, tidak bayar 2 bulan, 4 bulan berikutnya sedikit angkanya dikurangi, tapi seterusnya bayar normal, dan pada bulan tertentu mungkin setahun kemudian harganya itu dibalon istilahnya. Jadi besar sekali. Saya pikir ya mungkin gereja tutup 2 bulan gitulah karena COVID. Kita kan nggak punya pengalaman tentang hal itu. Ternyata gereja tutup 2 tahun, saudara-saudara. Nah, sampai harinya tiba di mana kami juga sudah mulai pembangunan tiang pancang, dan kemudian kita juga harus membayar cicilan tanah. Jadi intinya pada bulan itu kita mesti bayar kira-kira 20 miliar rupiah. Besar sekali, saudara-saudara. Dalam situasi masih suasana COVID gitu, aduh dari mana ini uangnya? Saya telepon bendara gereja, ada uang nggak? Ada, katanya. Berapa? 500 juta. Kebutuhan 20 miliar. Waduh, jauh banget, saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan engkau gunung batu keluputan. Kami manusia tidak mampu, tidak bisa, nggak tahu minta tolong sama siapa. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Beberapa hari kemudian ada satu orang yang tanya, masih banyak nggak kebutuhan dana untuk pembangunan di GBI Bethel Sumarekon? Saya bilang, wah masih banyak banget. Nggak, yang paling dekat berapa? 20 miliar. Dan dia bilang, saya sumbang ya, tapi bukan sumbang uang, sumbang barang. Saya pikir barang apa ya? Kalau misalnya keramik, cat, ya belum waktunya gitu karena kita baru tiang pancang. Tapi saya bilang ya udah boleh kalau mau nyumbang. Beberapa hari kemudian saya terima sumbangannya. 12 kilogram emas batangan dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kita jual emas batangan itu dan beberapa sumbangan yang lain. Bulan itu terlunasi 20 miliar. Allah gunung batu keluputan yang mustahil menjadi mungkin karena kita percaya kepada Tuhan. Makanya di Amin. tengah kesulitan apapun, percayalah ada mujizat di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara bisa mengalami tantangan yang berbeda-beda dari yang saya alami. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, saya melihat di sini ada kedaulatan Allah yang bekerja. Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur segala-galanya. Dia menyelamatkan Daud, meluputkan daripada tangan Saul. Dia juga Allah yang sama yang pernah melepaskan Nuh dan membawa dia dan keluarganya di dalam bahtera. Saya perhatikan pada waktu Tuhan menyuruh Nuh ini membuat bahtera, spesifik sekali. Karena Tuhan bilang kayunya mesti dari kayu gofir. Tingkatnya, lantainya 3. Panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Semua dengan detail diberitahu. Cuma satu yang tidak,
Tuhan perintahkan. Tuhan tidak pernah suruh Nuh bikin kemudi atau setir. Jadi sebetulnya aneh juga kalau ada kapal besar nggak ada setirnya. Ini lebih cocok tidak disebut bahtera atau kapal. Ini lebih cocok mungkin disebut sebagai kotak. Karena kotak itu nggak ada setirnya Bapak Ibu. Tetapi bayangkan seandainya Nuh ini memiliki setir. Jadi waktu air bah itu mulai naik, maka dia bisa melihat pohon besar misalnya di depan. Maka dia tentu berusaha mengemudikan. Dia berusaha belokkan kiri, belokkan kanan. Ya, dia mulai putar haluan dan sebagainya. Apalagi kalau lihat gunung yang tinggi, wah, mengerikan sekali. Dan kira-kira kalau Nuh yang nyetir, apa yang terjadi? Nyungsep tuh kapal. Tenggelam, saudara. Saya mau bilang begini, kadang-kadang di dalam kehidupan kita berpikir kita lebih ahli untuk mengemudikan kehidupan kita daripada Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah jurumudi yang terhebat dalam kehidupan kita. Dia sanggup mengemudikan kehidupan kita lebih daripada semua yang sanggup kita kerjakan. Itu sebabnya tantangan sebesar apapun, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita miliki. Masa depan kita adalah masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ada ungkapan berkata, good is not always God's will, but God's will is always good. Yang bagus belum tentu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Allah bisa mengatur dengan sempurna apa yang merupakan kehendaknya. Ini Daud udah mau ditangkap, sedikit lagi kena, tiba-tiba ada orang bilang, Saul pulang, karena orang Filistin mengejar dan mau membakar kota kita. Maka Daud lepas, karena di balik semuanya, Tuhan adalah pengatur skenario yang paling hebat. Tidak ada yang kebetulan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, saya melihat di sini ada sikap hati benar yang harus dimiliki. Di ayat 26, tadi dikatakan Daud terus bergerak. Jadi dia bergerak dari sisi gunung yang sini, sedangkan Saul berada di sisi gunung yang sebelah sana. Jadi kalau mereka muter gitu saudara, kalau mereka berhenti, kalau mereka diam, kalau mereka tidak berputar, mereka ketangkap. Tapi walaupun kondisi sudah sangat genting, mereka tetap lari daripada kejaran Saul. Dari sini saya melihat, kita ini harus percaya dan bertindak. Karena iman sejati itu aktif, tidak diam. Allah melakukan bagiannya, tetapi kita juga harus melakukan bagian kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha. Lakukan bagian kita. Dan kita juga harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada ungkapan berkata atau ada lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Ada dua kecepatan Tuhan untuk menolong kita. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ibrani 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, untuk menerima janji Allah, ada dua hal yang diperlukan. Kita perlu iman, tetapi kita juga perlu kesabaran. Orang yang beriman itu sabar. Orang yang tidak sabar menunjukkan dia kurang beriman. Jangan putus asa. Apapun tantangan yang kita hadapi, ujung-ujungnya Tuhan akan tolong kita. Kalau hati kita siap, mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Izinkan saya menyampaikan kesaksian ini juga. Saya punya 3 orang anak perempuan yang
tiga-tiganya wanita, saudara sekalian, dan 2 orang anak sudah menikah, hanya 1 yang belum. Dan satu kali, saudara, anak saya yang pertama, namanya Jessica, setelah menikah, dia hamil, dan kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada bulan kesekian dari kehamilannya, di USG oleh dokter kandungan, dan dokter tiba-tiba bilang, loh saya kok melihat seperti ada bintik hitam di bagian kepala dari janin ini. Berapa waktu kemudian diperiksa lagi untuk make sure, untuk memastikan, dan dia bilang benar ada bintik hitam di bagian kepala janin. Dan itu bahaya, bisa hidrosepalus, kepala bisa jadi besar, bisa retarded, bisa idiot, dan sebagainya. Waduh, kita waktu mendengar itu menjadi gelisah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita pikir apa nanti yang akan terjadi dengan anak atau cucu saya ini. Jadi kita doa sama Tuhan, anak saya juga bingung, suaminya panik juga, saudara. Dan setelah 2 minggu kami mendengar berita itu, berdoa di tempat masing-masing. Satu kali saya undang anak menantu saya datang ke rumah untuk makan siang, dan saya tanya kepada anak saya, Jess, apa yang kamu putuskan? Dengan menangis dia berkata, Papi Mami, saya percaya pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Anak dalam kandungan saya adalah kado dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan hadiah, siapa saya yang berani menggugurkan anak ini? Saya tetap akan melahirkan anak ini, apapun kondisinya. Dan saya hanya minta bantuan doa Papi Mami, supaya saya tetap kuat membesarkan dan merawat anak ini, apapun risikonya. Waktu dia bilang begitu, kami bertangis-tangisan, karena ini sesuatu yang berat, saudara-saudara. Tetapi hati kami lebih lega karena resiko yang terburuk kita sudah berani ambil. Saya ingat seperti doa daripada Sadrah, Mesa, Abednego. Kami percaya Tuhan akan menolong. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Dibutuhkan iman yang besar untuk memindahkan gunung. Tapi dibutuhkan iman yang benar untuk tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Beberapa bulan kemudian dia melahirkan, semuanya normal, tapi kita harus tunggu beberapa tahun untuk melihat apakah brainnya, otaknya ini berfungsi dengan sempurna atau tidak, karena dikhawatirkan dia idiot dan sebagainya. Usia 2 tahun, kami kaget, saudara, karena cucu saya pertama namanya Benayah, baru 2 tahun waktu itu, bisa mengeja abjad A sampai Z dalam bahasa Inggris. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu mungkin biasa bagi banyak orang. Tiba-tiba dia mengejanya dari Z sampai A. Jadi forward and backward. Jadi maju dan mundur. Z, Y, W, X. Terus apalagi belakangnya gitu, saudara. Saya sendiri nggak bisa loh. Ya, coba Bapak Ibu bisa eja dari Z sampai A. Nah ini cucu saya umur 2 tahun bisa mengeja A sampai Z, Z sampai A. Loh, sampai kita kaget. Lalu kita tanya, Benayah, gimana kamu bisa ini mengeja ini? Dia cuma ketawa-ketawa. Dia nggak jelaskan apa-apa karena dia juga masih kecil, saudara. Kita lihat ada sesuatu yang spesial ini, yang istimewa. Usia 3 tahun, anak saya yang kedua membawa ponakannya ini, usia 3 tahun, pergi ke toko. Dia ada keperluan beli apa gitulah. Lalu kemudian anak ini dia berdiri di depan toko, lalu dia mulai baca nama tokonya, baca nama toko sebelahnya, baca nama toko di seberangnya. Lalu anak saya kedua jadi kaget. Loh, kok ini anak 3 tahun belum sekolah udah bisa mengeja dan membaca nama toko. Lalu dia tanya kepada kakaknya, Ci, ini kamu ngajarin anak itu gimana caranya? Kok anak 3 tahun bisa baca? Lalu anak saya bilang, hah, bisa baca? Saya juga nggak tahu, katanya. Saudara, umur 4 tahun cucu saya ini bisa baca Alkitab bahasa Inggris
Alkitab anak bergambar, dan setiap kali dia baca Alkitab, setiap malam, dia membuat jurnal, tulisan singkat apa yang dia baca pada hari itu. Hari ini dia 7 tahun, dan dia sudah lulus TK, dan hari ini, hari Senin, dia baru mulai masuk sekolah dasar. Sehat, cerdas, tidak ada kekurangan sama sekali, karena Tuhan ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia gunung, batu, keluputan. Bagi Tuhan semuanya bisa. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang mungkin sakit, diagnosa dokter adalah kenyataan. Hasil laboratorium adalah kenyataan. Tetapi percayalah bahwa Alkitab adalah kebenaran. Dan kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Kenyataannya saya sakit, kenyataannya hasil labnya kurang baik. Itu bukan nakut-nakuti, memang kenyataan. Tetapi Alkitab firman Allah adalah kebenaran yang berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Dan waktu kita mengucapkan dengan iman, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka perkara-perkara dahsyat di luar pemikiran kita, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah kuasa Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi ada mujizat di tengah kesulitan. Yang kedua, ada kedaulatan Allah yang sedang bekerja dan tidak ada yang kebetulan. Tetapi di tengah pergumulan ada sikap hati benar yang harus dimiliki. Percaya dan bertindak. Percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada monumen iman untuk diingat. Setelah Tuhan meluputkan Daud dari serbuan Saul, di ayat 28 tadi, dikatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Sela Hamahlekot. Ini adalah peringatan tentang kesetiaan Tuhan. Saudara, ini adalah stones of remembrance. Gunung batu atau batu peringatan akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat perbuatan Tuhan pada masa yang lampau. Sehingga kita memiliki kekuatan bahwa hari ini pun Tuhan tetap menolong. Ebenezer, Tuhan menolongku sampai hari ini. Kalau Tuhan pernah tolong saya dulu, Dia tolong saya hari ini. Kalau Tuhan tolong kita hari ini, Tuhan pasti akan tolong kita terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Daud pernah berkata, Tuhan pernah meluputkan aku dari cakar singa. Tuhan meluputkan aku dari cakar beruang. Tuhan akan meluputkan aku dari Goliat. Saudara-saudara, apa hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada Daud pada sepanjang masa hidupnya? Menurut hemat saya, munculnya Goliat. Munculnya Goliat adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada Daud. Sebab kalau Goliat tidak pernah muncul menghadang Daud, orang tidak akan pernah tahu Daud itu diurapi oleh Roh Allah. Orang tidak pernah tahu kehebatan Daud setelah diurapi oleh Tuhan. Justru akhirnya Tuhan mengangkat Daud setelah Daud mengalahkan Goliat, bukan? Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami Goliat masalah. Kesulitanmu yang paling besar akan menjadi mujizatmu yang paling besar. Masalahmu yang paling berat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Karena ketika Tuhan mengizinkan persoalan sebesar Goliat apapun, Dia tidak bermaksud mematikan kita. Dia bermaksud menunjukkan Dia lebih besar dari semua tantangan, semua masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ingat, Tuhan pernah menolong kita dan Dia akan terus menolong kita. Mazmur 103 ayat 2 dan 3 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Bapak Ibu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mungkin kau pernah sakit, jangan ingat-ingat penyakitmu. Ingat Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Mungkin engkau punya masalah yang besar. Jangan ingat-ingat masalahmu. Ingat Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saudara. Dan kalau kita percaya, maka pertolongan Tuhan itu akan benar-benar kita alami pribadi lepas pribadi. Di tengah pergumulan apapun pagi hari ini, ingatlah 4 kebenaran yang Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan Daud dari tangan Saul dan 3.000 pasukannya. Pertama, ada mujizat di tengah kesulitan. Yang kedua, ada kedaulatan Allah yang bekerja. Yang ketiga, ada sikap hati benar yang harus dimiliki. Percaya dan bertindak. Percaya waktu Tuhan terbaik. Dan yang terakhir, ada monumen ingat. Monumen iman untuk diingat. Ini doa saya. Persoalan apapun dalam hidup pribadi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sang pemilik pekerjaan selalu baik buat kita dan akan melakukan pertolongannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Biar ini menguatkan kami dan khususnya juga banyak rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai daerah yang berada di layar Zoom ini. Kami tahu di dalam pelayanan kami seringkali ada pergumulan, ada tantangan, dan rasanya mustahil untuk kami bisa menyelesaikan semuanya. Tapi Engkau adalah Selah Hamalekot, Tuhan gunung batu keluputan, the Lord of escape, di mana kami bisa lolos, luput dari semua tantangan. Karena ada tangan Tuhan yang mengatur semua yang terbaik. Engkau sudah tolong Daud. Engkau sudah melepaskan Nuh dan keluarganya dari air bah yang mengancam. Engkau meluputkan kami pada masa-masa yang lampau. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus akan bekerja bagi kami. Berkati kami semuanya. Dan biarlah kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya Amin. serahkan kepada Ibu Justina. Amin. Shalom, Pak Rubin. Nama saya Marihot Sitorus. Saya akan, mungkin ada pertanyaan, Pak. Seperti kita tahu kan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi banyak bertanya lama di jalan. Apalagi hari ini hari pertama sekolah. Jadi waktu mungkin terbatas. Ada Bapak Ibu semua yang begitu sukacita cucunya. Baik, Pak. Ya kita bersyukur Pak untuk firman. Saya pun jadi merinding nih. Akhirnya kita bukan hanya butuh iman yang besar, tapi iman yang benar. Jadi biarlah untuk mengetahui besarnya iman kita berdoa. Biar Tuhan kirim singa, beruang, Goliat. Supaya kita tahu our God is really Almighty God. Is speechless, awesome. Bukan hanya yang tetangga kita mengatakan Allahu Akbar. Kita mengatakan El Shaddai. Baik Pak, saya memberikan pertanyaan seperti biasa. Waktu kita mepet sekali. Kalau urusan begini Pak, biasanya banyak bertanya. Tadi terima kasih doanya Pak. Karena kita tahu banyak hamba Tuhan yang di garis depan. Yang menghadapi masalah lebih dari kita. Ya, walaupun Presiden Prabowo mengatakan dolar tidak berlaku di daerah, di kampung. Tapi hamba Tuhan kita merasakan sekali banyak hal. Tantangan kita yang di Jakarta, di ibu kota, apalagi ada yang di Belanda tadi, ada yang dimanapun, belum kelihatan. Tapi kita bersyukur Indonesia, Tuhan izinkan ada beruang, singa, atau apapun Goliat, biar iman kita benar ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kasih pertanyaan, seperti bisa pertanyaan ya, bukan kesaksian. Pertanyaan apa yang mau ditanya, apa yang didoakan. Nanti Pak setelah selesai pertanyaan, mohon Bapak pimpin dalam doa syafaat. Sama nanti doa Bapak kami nanti akan doa penutup oleh berdoa berkat oleh Pendeta Nathanael nanti. Baik, silakan saya buka pertanyaan, silakan siapa yang bisa. Silakan. Ya, shalom. Indra. Ya, shalom. Baik, ada satu dulu dari Ya, Bali. shalom. Silakan Pak Indra. Ya,
Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Pak Rubin, firman-Nya pagi ini menguatkan kita semua pada pagi hari ini. Tadi berbicara bersyukur ya, yang ingin saya tanyakan yaitu apa bedanya bersyukur karena badai dan bersyukur di tengah badai? Yang mana Alkitab ajarkan untuk kita, Pak? Jadi apa bedanya bersyukur karena badai atau bersyukur di tengah badai? Nah, Alkitab mana? Alkitab apa yang ajarkan untuk kita, Pak? Terima kasih, Pak Rubin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Silakan Alkitab Pak Rubin. Alkitab berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan karena segala hal. Kita nggak bisa bilang, Tuhan saya bersyukur karena saya digebukin orang, saya bersyukur karena gereja saya ditutup, ya. Tetapi saya bersyukur walaupun dalam kesulitan, aku tetap percaya engkau punya rancangan yang terbaik. Artinya, ketika hal-hal yang tidak baik terjadi, secara manusia tentu kita tidak ingin menerima hal tersebut. Tetapi di dalam segala perkara, di dalam badai itu kita percaya masih ada Tuhan yang bisa meredakan badai. Jadi sikap itulah yang kita harus miliki. Dan kita juga tahu mengucap syukur itu kan dua jenis, Pak. Bersyukur sebelum mujizat dan bersyukur setelah mujizat itu ada. Bersyukur setelah mujizat itu nggak perlu iman sebetulnya. Karena orang nggak percaya pun bisa bersyukur. Tapi kita dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati, bukan diberkati dulu baru bergembira. Jadi di sini kita juga percaya bahwa sikap bersyukur itu harus selalu ada walaupun kelihatannya mujizatnya belum nampak. Bukan karena keluarga kita sudah sempurna maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga kita disempurnakan oleh Tuhan. Bukan karena kita kebanyakan duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, nanti Tuhan akan kasih berkat kepada kita. Bukan karena masalah kita sudah selesai maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Itulah mengucap syukur dalam segala hal, dalam badai dan sebagainya, karena kita percaya ada rencana yang Tuhan akan kerjakan lebih baik. Demikian, Pak. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, itulah untuk yang di Bali. Di mana lagi ada? Silakan. Tadi yang numpuk ada Ibu, numpuk dengan Bapak tadi yang dari Bali. Ayo, selama ini Pak Rubin begitu jauh, sekarang begitu dekat. Bisa kita pegang di monitor kita. Kita bisa. Mari silakan, silakan. Apa minta doakan Pak Rubin untuk supaya dikirim singa, supaya dikirim beruang, supaya kita tahu iman kita benar nggak. Jangan sampai kita mengatakan, saya orang belakang. Saya orang Kristen. Ini kayaknya gampang ya Pak Rubin, orang mengatakan saya Kristen, karena masih ada Pancasila Pak ya. Apakah Pancasila diangkat, kita bisa mengatakan, aku Kristen. Apakah dengan emas batangan 12 kg, apalagi 74 kg, kita bisa mengatakan tidak, karena saya orang Kristen. Apakah dengan wanita cantik, seksi, kita mengatakan saya orang Kristen. Jadi orang Kristen gampang Pak yang ngomong di gereja Pak ya. Berkat Tuhan, tapi di menghadapi godaan hawa nafsu, keinginan mata daging. Silakan, siapa nih? Dari Surabaya, Yohanes, silakan. Ya, saya bisa kok Pak. Saya bilang saya orang Kristen di tengah-tengah percobaan. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang kekuatan kita, Pak Rubin, untuk kita semua. Siapa lagi? Ada pertanyaan? Mumpung ada Pak Rubin nih. Oh, yang dari Belanda silakan. Apa hanya batuk saja, Ibu Rika Kan, yang dari Belanda? itu Pak PKL. Saya mau kasih tahu. Ya. Oh, oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain, Pak? Sepertinya firman Tuhan tadi yang Bapak sampaikan udah membombardir kita, kelemahan kita di dalam iman yang besar tapi tidak. Oh ya, silakan Mas. Pak PKL sudah angkat tangan. Silakan Pak PKL. Ya, shalom Pak Rubin. Ya, shalom Pak Rubin. Shalom. Saya jadi teringat apakah batu peluputan itu sama dengan batu perlindungan. Ketika bangsa Israel dulu dikejar-kejar,
supaya jangan dibunuh, dia harus ke batu perlindungan. Ini sekedar pertanyaan. Yang kedua, kadang-kadang kita bergumul berdoa, kalau setahun 2 tahun dijawab Tuhan, maka selalu kita bilang waktunya Tuhan. Bagaimana mereka yang berdoa sudah 40 tahun belum dijawab dengan Tuhan? Saya mengalaminya itu ketika mendoakan tulang saya supaya bertobat. Selama 43 tahun, saya membawa pendeta, saya sendiri melayaninya, sampai matinya pun saya belum tahu apakah dia sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kadang-kadang kalau waktu yang dekat, kita gampang mengatakan indah waktunya Tuhan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Baik Pak, jadi Tuhan itu harus kita kenal melalui berbagai peristiwa dan itulah yang menyebabkan ada penyebutan. Ya, di dalam Alkitab ada El Roy, Allah yang melihat, El Shaddai, Allah yang besar. Itu kan penyebutan-penyebutan kita yang mengalami pertolongan Tuhan. Jadi, bisa saja ketika Tuhan meluputkan kita, seperti Daud bilang, Tuhan gunung batu, keluputan. Ada peristiwa lain di mana Tuhan memproteksi kita, kita bilang Tuhan gunung batu, perlindungan. Apapun nama-nama yang kita sebutkan untuk Tuhan adalah pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Akbar, sehingga kita tidak hanya cukup kata ini untuk menyebut Tuhan hanya dengan satu istilah. Begitu banyak nama-nama Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Sikenu, macam-macam itu adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang hebat. Nah, soal waktu Tuhan begini, soal pertobatan seseorang, bahwa kita berkata Tuhan itu sabar untuk menantikan kita bertobat, tetapi manusia sendiri tetap memiliki free will, kehendak bebas, di mana dia harus berkata, aku mau taat kepada Kristus, aku mau taat kepada Tuhan. Sehingga bandulnya itu atau kendalinya bukan hanya dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita juga free will itu untuk berkata, yes, aku mau taat kepada kehendak Tuhan. Dan di sisi inilah kita perlu berdoa supaya Tuhan sendiri memberikan kelembutan hati kepada orang yang kita doakan. Contoh ya, doa syafaat itu berkuasa. Pada waktu Abraham berdoa untuk keluputan Lot dan keluarganya, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 29 ayat 39 kalau tidak salah, Alkitab berkata, maka Allah ingat kepada Abraham dan dilepaskannyalah Lot dari Sodom. Jadi yang Tuhan ingat bukan Lot, yang Tuhan ingat Abraham. Karena Abraham berdoa, gimana kalau ada 50, 45, 40, 30, 20, 10. Dan akhirnya dia ragu juga. Udah jangan 10 deh Tuhan. Pokoknya keluarga Lot tolong selamatkan. Dan Tuhan masih ingat. Jadi karena doa Abraham yang bertubi-tubi itu, Tuhan berkata, oke, aku akan ingatkan. Maka malaikat tidak menghukum sampai keluarga ini keluar. Cuma ketika mereka melarikan diri, istri Lot menghadap lagi ke belakang. Itu free will-nya dia. Sudah diluputkan, keluar, tapi dia masih noleh. Dia sudah keluar dari Sodom, tapi Sodom tidak keluar dari hatinya. Nah, kenapa? Karena banyak hartanya, maka noleh ke belakang. Kalau banyak utangnya nggak akan noleh-noleh, Bapak Ibu. Dia akan lari terus kan. Nah, jadi saya berdoa supaya tulang dari Bapak ini, kita nggak tahu akhir hidupnya bagaimana, tapi setelah didoakan mungkin pernah disaksikan tentang Yesus dan sebagainya. Mudah-mudahan pada detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, dia ingat akan semua masukan tersebut. Dan ketika dia berseru, Tuhan ampuni saya, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Tuhan juga akan mengingat seperti penjahat di sebelah salib itu ya. Tapi dia yang maha tahu, semoga dia menggunakan free will-nya dengan tepat pada waktu yang pas itu. Tuhan berkati Pak. Shalom.
Puji Tuhan, makasih Pak PKL. Ada lagi yang lain? Maaf tadi sempat saya nggak dengar Terima Pak PKL. kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Marihot, selamat Ya silakan. pagi. Selamat pagi, Pastor Rubin Adi Abraham. Maaf, Ya. ini temanya tentang masalah gunung batu keluputan. Ini ada masalah. Badai istri 9 tahun menderita. Suaminya sudah nikah siri. Mereka punya anak 3. Dan istrinya tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh prioritas dalam kehidupan. Apakah tindakan istri ini berdoa terus sampai waktunya Tuhan, atau ada perbuatan dari istri yang belum menyenangkan hati Tuhan sehingga sampai 19 tahun belum terjawab waktunya Tuhan? Terima kasih Pastor Rubin. Yang tidak berkenan itu suaminya, Bu, bukan istrinya. Jadi istrinya dalam hal ini adalah korban. Suaminya yang melakukan itu. Dia bukan hanya berselingkuh, tapi kemudian selingkuh sesaat, tapi kan sudah hidup bersama dengan wanita lain, bahkan sudah punya 3 anak ya kalau nggak salah. Kalau dalam Matius 19 tidak boleh ada perceraian kecuali karena zina. Nah, zina di sini adalah porneia. Jadi segala bentuk percabulan, apalagi orang itu sudah menikah dengan orang yang lain. Sebetulnya kalau dari 1 Korintus 7, Rasul Paulus, dia sudah dalam kondisi bebas. Nah, tapi kalau dia tetap menantikan suaminya untuk bertobat, untuk balik kembali kepada dia, itu adalah satu sikap yang mulia. Tetapi di sini maksud saya, si istri itu tidak harus menghukum diri kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya dan sebagainya. Sekali lagi, setiap orang itu punya kehendak bebas. Dan ketika dia memilih untuk menyimpang, maka yang salah bukan istrinya. Yang salah adalah suaminya. Kita memang perlu mendoakan supaya suaminya bertobat, tapi menurut saya jangan terus istrinya merasa tertekan selama ini karena memang jalan yang dipilih oleh suaminya adalah jalan yang salah. Saya kemarin dalam renungan harian baca soal Yesus yang mencelupkan tangannya bersama dengan Yudas di dalam cawan itu ya. Nah, itu sebuah table manner di kebudayaan Timur Tengah, di mana ketika orang duduk berdampingan dan mencelupkan itu adalah tanda persahabatan yang tidak bisa dipisahkan. Dan Yesus sengaja memberikan sinyal yang sangat kuat untuk Yudas itu bertobat karena kasih dan perhatian dari Yesus. Tetapi ketika Yudas tetap mengeraskan hati, maka akhirnya dia terhilang. Saya berdoa supaya suaminya itu akhirnya bisa bertobat. Tapi soal kembali, saya tidak terlalu yakin soal hal tersebut. Dan Ulangan 24 ayat 1-4, perjanjian lama memang, tetapi di sana dikatakan jika si A sudah bercerai dengan si B, lalu si B kawin lagi dengan orang lain, apalagi punya anak dan sebagainya, maka si B ini tidak bisa kembali lagi kepada si A karena dia sudah melakukan pencemaran di dalam pernikahan tersebut. Tapi memang ini debatable, kasus yang luas kalau udah masalah nikah, cerai dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya si ibu itu jangan terus menghukum diri karena yang melakukan kesalahan adalah suaminya, biar dia memulai lembaran baru. Bahkan seandainya suaminya tidak balik lagi, dia tetap setia dan memberikan hidupnya bagi Tuhan. Bukan berarti dia harus kawin lagi ya sama orang lain ya, tetapi dia fokus saja kepada Tuhan dan sudah tidak harus berharap kepada suaminya itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Rubin. Menjawabnya berarti sudah sering counseling banyak orang yang berusaha baik kalau dia udah dapat nikah siri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Karena waktu berjalan terus. Mari silakan. Pak Rubin jarang nih bisa ke sini. Bisa hadir hari ini itu anugerah Tuhan ya. Untuk itu. Mari silakan, siapa lagi yang bertanya? Mungkin Ibu Lydia
Ada pertanyaan Ibu Lydia? Silakan. Tidak cukup, Pak. Oh, udah cukup. Terima kasih Ibu Lydia. Pak Robin, mungkin di benak anak-anak Tuhan yang ada di PD Anastasis ini ada pertanyaan banyak, cuma susah mengungkapkan. Tapi biar mungkin Pak, kita cukupkan dulu, dan kami mohon kesediaan Pak Rubin untuk berdoa syafaat. Kita tahu masing-masing kita di sini punya pergumulan masing-masing, Pak ya. Baik pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, maupun pergumulan dengan tetangga. Juga berdoa untuk negara kita, Pak, untuk doa syafaat. Sekalian nanti tutup dengan doa Bapak kami. Mohon izin, Pak Rubin, nanti doa berkat penutupan oleh Pendeta Nathanael. Saya serahkan Pak Rubin. Terima kasih semua pertanyaan. Kita akan tutup dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapak kami. Saya serahkan ke Pak Rubin. Ada pertanyaan? Maaf. Baik, terima kasih Pak Mariot. Kita mau berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami para hamba-hambamu bisa berhimpun di sekitar layar Zoom ini. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau yang sanggup menjamah kami apapun tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan dan pelayanan kami masing-masing. Bapa, pengalaman kami tidak sama, pengalaman kami berbeda-beda, tetapi Allah yang kami sembah Allah yang sama. Tuhan tolong kami dalam segala tantangan dan kesulitan yang sedang kami alami. Karena Engkau Sela Hamalekot, Tuhan gunung batu keluputan. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia. Terlalu banyak kebobrokan terjadi, terutama di antara para pejabat, para pemimpin bangsa, dan hari-hari ini antara kepolisian, kejaksaan, ada keterlibatan TNI dan sebagainya. Tuhan kasihanilah bangsa kami, supaya bangsa ini sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, sehingga rakyat tidak terus menderita. Rakyat mengalami banyak tekanan karena pajak ini, itu, dan sebagainya. Sedangkan banyak orang yang berpesta pora dengan tidak memikirkan kesejahteraan bangsa. Tuhan, munculkanlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dosa adalah noda bangsa, tetapi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kami tahu ya Tuhan, status ekonomi, keuangan, perusahaan, bahkan status paspor Indonesia turun terus ya Tuhan. Karena memang dosa merendahkan derajat. Tetapi ketika kami hidup di dalam kebenaran, Tuhan yang akan meninggikan. Tuhan, kami tahu, kamilah yang perlu mendoakan. Dan biarlah bangsa ini bertobat sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan. Sehingga kami masih bisa melihat Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lawatlah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohon proteksimu, penjagaanmu juga untuk anak-anak Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan yang seringkali mengalami persekusi dimanapun itu. Engkau adalah gunung batu keluputan kami. Biarlah Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hambamu yang hadir di layar Zoom ini, dimanapun kami berada. Berkat Tuhan kiranya melimpah dan aktivitas kami sepanjang hari ini kiranya disertai oleh Tuhan. Sekarang mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima Saudara kasih. Rubin. Terima kasih Tuhan semua. memberkati. Tuhan berkati. Memberkati. Indonesia diberkati Tuhan. Kapan ke Belanda Shalom. lagi nih? Terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih hambanya. Pak Rubin. Terima kasih Ya. Pendeta Nathanael. Bu Lydia. Tuhan berkati. Terima kasih Terima Pak kasih Ketum. semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Pas Shalom.